dari Lazismo menghubungi LPPM, gimana nih kalau kita bekerja sama gitu untuk membangkitkan kembali ekonomi gitu, membentuk desa mandiri. Jadi kita bersama untuk kegiatan saat ini kita mencoba meningkatkan gitu ya, atau memperbaiki gitu. Nah, khususnya di ekonomi di Rawa Cina Cianjur gitu, dengan pendekatan kegiatan budidaya ikan dan budidaya ubi jalar. Kita punya namanya SmartK. Jadi Smart itu sistem manajemen aquacultur rekayasa teknologi K-nya kemitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lazismu, kembali lagi dengan saya Lili Mupliha di podcast Lazismu Jawa Barat. Untuk saat ini kita juga kedatangan tamu spesial lainnya, jauh-jauh dari luar kota, ya, di luar kota Bandung dan ada di daerah Sukabumi. Beliau juga sosok menginspirasi tentunya, sekarang menjabat jadi salah satu petinggi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan kita langsung sambut saja. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam. Ya, mangga disapa dulu Sobat Aziznya. Assalamualaikum Sobat Lazismo, salam kenal. Saya Novita MZ. Kebetulan sekarang menjadi salah satu dosen gitu di program studi aquacultur Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bukan cuma dosen ya Bu ya. Jadi apa Bu? Ya, sebenarnya kalau dosen itu udah satu hal yang cukup mewakili buat kami ya. Karena tugas dosen itu kalau di umuman gampang bacatur dharma begitu. Ada pendidikannya, ada penelitiannya, ada pengabdian, dan tentunya ada kemuhammadiyahannya gitu ya. Karena memang itu tidak boleh lepas ya dari perguruan tinggi Betul. Muhammadiyah Indonesia. Seperti itu. Jadi, for your information, Ibu ini sebagai ketua prodi ya untuk jurusan aquacultur, betul. Budidaya ikan. budidaya Ya. ikan. Ya bukan cuma apa yang dibudidaya, tapi ikan juga dibudidaya. Nah ini Ibu ahlinya gitu ya. Maksudnya yang memang membidangi dan juga fokus di sana gitu ya. Nah nanti kita akan bicara banyak tentang mungkin tentang budidaya ikannya, tapi selain itu juga tentu akan sangat relate dengan Lazismu Jawa Barat. Apa sih yang diambil langkahnya oleh Lazismu Jawa Barat untuk pengabdian ya? Betul. Maksudnya di lembaga pengembangan dan Penelitian dan penelitian dan pengabdian kepada pengabdian masyarakat LPPM. LPPM. Sudah lama tidak berkaitan dengan kampus, jadi banyak yang ini ya. I'm sorry. Oke, untuk penelitian dan pengabdiannya ini khususnya untuk Ibu ya sebagai praktisi ya. Selain peneliti juga praktisi mungkin ya di tentang aquacultur itu dalam hal apa sih? Karena saya sendiri gitu masih belum familiar dengan kata aquacultur meskipun mungkin ketika dibahasa sederhanakan mah mungkin ngerti gitu. UMI itu dulu nggak punya program studi aquacultur, adanya manajemen sumber daya perairan (MSP) gitu. Kemudian tahun 2017 kronologisnya sedemikian, dulu karena penyamaan nama tiba-tiba berubahlah jadi aquacultur. Jadi cukup penting sebenarnya gitu ya, yang fokusnya tadi itu ke pengelolaan sumber daya air, gimana caranya kita mengelola gitu ya, konservasi dan lain sebagainya. Sekarang kita gimana caranya memanfaatkan untuk kegiatan produksi gitu ya, budidaya khususnya gitu. Oke, selanjutnya tadi saya kan masih belum tahu ya tentang kefokusan mungkin ya di aquacultur sendiri gitu. Itu tuh nantinya akan menghasilkan ikan apa dan sebagainya. Oke, untuk aquacultur sendiri, kalau misalkan kita bicara apa sih yang dibahas gitu di aquacultur, apa sih yang dibahas di budaya perairan atau perikanan, itu ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama itu tentu ikannya, gitu ya. Gimana caranya kita bisa memproduksi ikan sesuai dengan target. Apalagi mungkin kalau kita lihat data produksi segini, mungkin di BPS sering kali muncul angka seperti itu, kemudian ada permintaan ekspor dan lain sebagainya dan tetap belum terpenuhi. Jadi kita mencoba untuk memenuhi produksi itu, baik itu untuk ikan konsumsi ataupun ikan hias. Untuk
aquaculture UMI sendiri sejauh ini difokuskan ke ikan air tawar gitu Mhm. ya, untuk jenisnya sendiri ikan hias. Karena Oke. emang secara benefit mungkin lebih menjanjikan Bet gitu, karena mhm. kalau ikan konsumsi sekarang mungkin per kilo Mhm. 25.000, 30.000 gitu ya, tapi kalau untuk ikan hias meskipun ya satu per sekian, tapi untuk satu Mhm. ekornya bisa kita mainnya di Iya. jutaan gitu. Mhm. Yang kedua itu pakan. Jadi Mhm. sama seperti manusia yang kalau pengen posturnya gini nih gitu ya, Iya. maka nutrisinya diatur. Karbonya sekian, proteinnya sekian gitu, makanya macam-macam bentuk diet ya. Mhm. Ikan pun sama gitu. Jadi tidak semua makanan ikan itu bisa digunakan oleh ikan. Mhm. Kalau untuk ikan konsumsi dia harus punya kriteria khusus, proteinnya berapa. Kalau untuk indukan itu kriterianya berapa gitu ya. Mhm. Kemudian untuk benih juga sama, ukurannya juga ada aturannya gitu ya. Kemudian persentase pemberian, ibaratnya kalau anak bayi nggak mungkin kita kasih 2 piring gitu ya. Mhm. Kalau yang bekerja, berkuli juga nggak mungkin kita kasihnya porsi nasi kucing gitu. Iya Nah, iya. itu juga diatur gitu. Jadi nanti ada mata kuliah yang namanya teknologi dan manajemen pakan. Oh. Gitu, jadi diatur. Nah, yang terakhir lingkungan, Mhm. gitu. Kalau lingkungan ini berkaitan dengan air, nah, ya gimana caranya kita setting lingkungannya itu nyaman. Nah, Oh. kalau nyaman itu kan kalau di kita mungkin kayak udaranya enggak ngap gitu ya, kemudian, apa namanya, bersih. Nah, Iya. kira-kira seperti itu juga. Tapi kalau di ikan mungkin bersih dalam konteks ini bukan harus clean gitu ya, kayak Mhm. di akuarium, enggak juga. Justru apa namanya, warna dari kolam itu justru hijau, itu baik gitu, karena Oh, ada planktonnya sebagai kolam hijau makanan itu utama. baik gitu. Ya, gitu. Jadi dalam artian bersih itu bukan berarti benar-benar kita kayak kolam renang, bukan Mhm. juga gitu. Tapi di sana ada fisika, kimia, dan biologinya yang kita atur, Mhm. gimana caranya suhunya sesuai, Mhm. kecerahannya sesuai gitu. Kemudian organisme yang adanya itu juga mendukung, karena kalau misal kita bedah lagi, plankton itu banyak macamnya gitu. Mhm. Kan kalau di SpongeBob mungkin taunya si Mhm, plankton yang plankton mencuri yang itu ini ya. ya. Tapi kalau plankton di sana itu ada yang memang tugasnya untuk menghasilkan oksigen, Mhm. ada yang tugasnya mengkonsumsi si fitoplankton dan menjadi konsumsi ikan. Oh Nah, iya. itu yang kita atur. Kadang ada yang bilang, "Planktonnya banyak kok," tapi Mhm. ternyata plankton yang nggak disukai ikan, atau Bukan ya. justru plankton yang beracun, Mhm. gitu. Atau mungkin ada bakterinya dan lain sebagainya, gitu. Jadi kadang kalau misalkan bahas bukan cuma sekedar, "Oh, kolamnya ada air kok, berarti aman." Enggak Oh, juga, belum tentu. Jadi si kolamnya juga harus kita atur, airnya ini sesuai atau enggak untuk si kebutuhan ikan. oke. Jadi kalau secara umum 3 item itu yang harus saling menyatu kalau Mhm. dibahas di aquaculture, gitu, Teh. Wow. Jadi bukan cuma sekedar sebutkan nama-nama ikan gitu ya. Ya, gitu. Enggak gitu Oh, ya. itu mungkin mata kuliah dasar kan pertama kali masuk ya. Pertama Jadi kali ini ikan masuk. apa nih gitu Iya. ya. Eee, dan nggak dapat sepeda ya? Nggak nggak dapat sepeda. Oke, ternyata menarik ya untuk apa, jurusan aquaculture Aquaculture. atau budidaya perikanan ini gitu. Nah, cuma kan, Bu Novita ke sini juga bukan cuma sekadar untuk menjelaskan itu ya, Bu, ya. Tentunya, tadi sudah ada highlight-nya juga yang sudah disampaikan spoiler-nya, itu tentang bagaimana penelitian dan pengabdian masyarakat. Mhm. Bagaimana penelitian dan pengabdian masyarakat ini kemudian berimpak gitu kepada Dan masyarakat. masyarakatnya dan juga kemudian menggandeng kita bergandengan Ya, tangan ya betul. Lazismo dengan LPPM UMI ini. Nah, itu juga mungkin yang akan saya masih penasaran dan juga sobat Lazismo penasaran, eee, bentuk pengabdian masyarakat yang khususnya di LPPM UMI dan untuk perikanan Ya. itu bentuknya seperti apa sih, Bu? Oke, untuk pengabdian sendiri sebenarnya ada yang mandiri ya, yang mandiri itu artinya dari dosen bersama mahasiswa gitu turun ke lapangan, artinya mandiri itu pembiayaan yang mandiri gitu ya. Kemudian ada yang kolaborasi, tentu ini Mhm. yang sangat kita harapkan gitu ya. Kolaborasi ini dalam artian bisa bersama-sama bekerja atau misalkan saling berbagi dalam artian bisa pendanaannya, bisa fasilitasinya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang kita syukuri pada saat ini, di tahun ini gitu, LPPM UMI, khususnya dengan prodi aquaculture dan agribisnis, itu menggandeng Lazismu Jawa Barat, Iya. gitu. Jadi kita bersama, untuk kegiatan saat ini kita mencoba, eee, meningkatkan gitu ya, Mhm. atau memperbaiki gitu. Nah, khususnya di ekonomi di Rawacina Cianjur gitu, Mhm. dengan pendekatan kegiatan budidaya ikan dan budidaya ubi jalar.
gitu. Jadi, sebagaimana kita tahu Cianjur kan sempat dilanda gitu Iya, ya gempa oleh ya. bencana gempa betul, yang menyisakan gitu ya, Mhm, menyisakan dampak yang masih dirasakan sampai saat ini. Kemarin kita survei ke sana itu masih kita temukan tanah yang naik gitu ya, ada mhm, perubahan, landscape sudah, tanah, kemudian juga beberapa masyarakat sudah mengungsi gitu, jadi ada mhm, beberapa saja yang tinggal, beberapa kakak gitu ya tinggal di sana. Kemudian sawah dan kolam masih di sana tapi, orangnya udah udah berpindah berpindah, gitu ya. Kemudian kemarin pas kita tanya, "Gimana Pak, masih dirasa nggak?" Ternyata masih ada getaran-getaran itu katanya, oh, lagi sholat juga masih kerasa gitu, sesekali masih diberi sport jantung katanya gitu. mmm, Tapi mudah-mudahan selalu dilindungi gitu ya. mhm, Kemarin dari Lazismu menghubungi LPPM, gimana nih kalau kita bekerja sama gitu, mhm, untuk membangkitkan kembali ekonomi gitu, membentuk, apa namanya, desa mandiri gitu. mhm, Dan kita memilih rawa Cina itu ujungnya. Jadi kalau misalkan kita ngeliat tuh ujung yang kena patahannya gitu. oh, Jadi kalau misalkan jalan-jalan ke sana itu udah nggak asing kalau kita lihat tembok yang udah rubuh gitu ya, mhm, mungkin masih ketemu juga tempat-tempat, yang dulu digunakan sebagai tempat sementara gitu, itu mhm, masih ada di sana gitu. Tapi pendekatannya kemarin kenapa kita pilih aquaculture dan agribisnis khususnya ubi mhm, jalar itu karena memang di sana sudah ada nih gitu. oh, sudah Di ada, sana sudah ada beberapa kolam yang memang ibaratnya mah dimasukin ikan aja dulu lah gitu. mhm, Nah sekarang gimana caranya kita manfaatkan fasilitas yang ada gitu ya, supaya bisa meningkatkan ekonomi oke, gitu. Kalau di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sendiri khususnya prodi aquaculture ada program yang mhm, diangkat oleh prodi bersama Pak Ujang Dindin, tepatnya mhm, Pak Ujang Dindin yang jadi praktisi yang benar-benar mhm, udah terjun lah ke lebih aquaculture ke dalam waktu yang aquaculture, lama, mhm, Kita punya namanya Smart K. smart Kak, Smart apa itu? Kak. Jadi smart itu sistem, Mhm, manajemen, aquaculture, rekayasa teknologi, K-nya kemitraan, oh, gitu. mhm, Jadi, kita mencoba menggandeng beberapa pembudidaya yang mhm, kesulitan. Kesulitan itu bisa dalam bentuk permodalan, mhm, tapi dia punya kolam, gitu ya, tapi nggak produktif, atau ilmu, gitu. oh, iya, Jadi, saya mau nih, minat gitu, tapi nggak paham gimana caranya budidaya yang baik dan benar, gitu. mhm, Jadi, kita memberikan bantuan berupa sistem kerjasama gitu mhm, ya, ada indukannya, ada pakannya gitu, ada obatnya, ada ilmunya. ah, iya, Kemudian pembudidaya ini kita latih sampai akhirnya mereka bisa gitu untuk menerapkan itu, yang kemudian diharapkan mereka nanti mandiri mhm, gitu, terus-menerus dan bisa ditularkan ke teman-temannya. betul, Nah, kita coba juga itu sudah ada di Sukabumi dan kemarin kita coba di Rawacina Cianjur itu, oke, gitu, dengan sistem yang serupa mhm, sebenarnya gitu ya. Cuma tantangan beratnya memang karena kita membawa sesuatu yang mungkin baru mhm, begitu. Tantangannya adalah gimana caranya kita menggerakkan orang dan percaya dengan kita gitu. betul, Ternyata manusia itu kan baru percaya ketika ada hasil. iya, Jadi ketika kita mengajak, antusiasme itu yang masih belum ya, ya betul, yang masih terus menjadi PR dan tantangan gitu. Gimana caranya kita mendorong supaya, "Ayo Pak, bisa," gitu. Mungkin kan kalau secara logika kita berpikir, "Tuh Bapak tinggal menjalankan." mhm, Mungkin begitu ya, tapi mungkin mhm, dari mereka pertimbangan-pertimbangan itu banyak, waktunya, betul, tenaganya, gitu. Jadi kemarin yang kita harapkan ada 3 kolam begitu ya, mhm, sayang sekali kemarin sampai waktu kita targetkan itu baru 1 kolam yang ready. Tapi mmm, alhamdulillahnya sampai sekarang sudah bisa berjalan lah sebagian gitu ya. oke, Mungkin nanti supaya lebih lanjutnya gitu ya. oke, Nah, selain dari apa namanya, aquaculture ada mhm, bijalarnya gitu. Cuman kalau cerita lebih dalam mungkin mhm, saya nggak ahli gitu ya. Nanti Bu Ene Kartika barangkali jadi narasumber berikutnya gitu ya. mhm, Cuma sekilas dari kegiatan itu kita mencoba memanfaatkan karena katanya di sana itu banyak ubi jalar. oh, Cuma jenisnya, nah ini ada beberapa jenis ternyata pas kita mhm, coba ada yang benar-benar ungu gitu ya, oh, ada yang putih tapi ada garis ungunya, oh, iya iya, ya, tahu, ada yang warnanya kuning dan semacam. oh, Jadi iya, cukup banyak beragam bahkan itu di satu lahan. Di satu petak gitu, oh, jadi pas jadi diambil beda kok iya beda gitu, gitu, kok beda, kamu dari mana? betul. Iya, Sementara kalau kita pengen ya budaya, oh produksi satu jenis tapi dalam mhm, jumlah kuantitas yang banyak gitu. Nah harapan kita mencoba produksi yang baik itu gimana? Kan mhm, namanya bisa produksi itu belum tentu produktif. Nah betul, kalau misalkan satu lahan ini bisa maksimal 50 kilo, kenapa sekarang cuma 20 kilo? Nah itu mhm, tuh yang benar kemarin. Kita coba juga kemarin diujikan gitu, mhm, bahkan kita cek juga tanah, termasuk yang kolam juga kita cek mhm, airnya gitu, kesesuaian. Nah baru
kita ajarkan bagaimana budidaya yang baik dan benar gitu. Oke. Harapannya nanti berlanjut bisa sampai ke hasil gitu ya, apa sih nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Karena kan kalau harga ubi, Masya Allah ya, dari Iya. petani itu cuma 4.000 per kilo gitu. Nunggunya itu loh berbulan-bulan, Iya, Masya Allah betul. kalau petani gitu. Oke, tadi kan sebenarnya untuk memilih rawat Cina ini sebagai apa ya, yang dilakukan pendampingan dan juga Mhm, pemberdayaan karena memang melihat dari latar belakangnya bahwa iya, daerah itu adalah daerah terdampak mhm, dari, peristiwa gempa bumi ya di iya, Cianjur 2 tahun lalu gitu. Nah, untuk programnya Smart Kak yang iya, semangat. itu sebelumnya ada pilot project gak Bu, untuk yang jadi percontohan? Kemudian dipraktekkan di Oke. Cianjur. Ya, kalau untuk Sirau Cina ini justru jadi pilot project kalau untuk daerah Oh, untuk Cianjur, dari betul, ini Cianjur. baru perdana kalau daerah Mhm. Cianjur. Kalau dari Kalau LPPU untuk MI-nya? dari Sukabumi, Mhm. alhamdulillah itu udah beberapa titik Oh, gitu, ada yang daerah Cisaat, mhm. kemudian sekarang juga mahasiswa melanjutkan juga dalam program, PPK Ormawa gitu ya, Mmm, peningkatan kreativitas organisasi mahasiswa, itu juga kita terapkan. Jadi kita oke. mencoba gimana caranya Cisaat gitu ya, kalau di Sukabumi, mohon maaf kalau itu Cisaat, kemudian Mhm, Sukabumi pada umumnya dan kita tularkan juga ke Cianjur gimana caranya jadi sentra perikanan gitu. mhm, Kita punya kolam, ibaratnya kita berarti punya sumber daya, mhm, Masya Allah air juga nggak pernah putus ya kalau di mhm. kita gitu, air terus ada, tapi kenapa kita nggak bisa jadi sentra itu gitu ya. Mhm, Orang dari apa, KJA, Gita mhm. Cirata misalkan nyari benih kenapa jauh-jauh mesti ke Bogor gitu ya, Oh, kenapa iya. mesti jauh-jauh bahkan mungkin dari luar gitu. Mhm, Sementara kita punya sumber daya itu. Nah, mudah-mudahan upaya ini bisa menggerakkan itu dan oke. Sukabumi dan Cianjur khususnya, Mhm, itu bisa menjadi, tempat kalau misalkan nyari indukan ikan, benih mhm. ikan, itu di mana? Ya di situ, gitu Oke. harapannya seperti itu. Karena memang, kalau tadi kan memang ada apa, latar belakang peristiwa gitu kan, Mhm, untuk kenapa memilih di Cianjur, kemudian Sukabumi karena memang uminya juga di iya Sukabumi gitu ya. Sukabumi, betul, Dan betul, ketika kita sudah berbicara tentang Jawa Barat, barangkali dengan adanya ini, pilot project ini bisa menginspirasi dan juga menjadi percontohan gitu betul, ya untuk harapannya daerah-daerah begitu. lain. Karena, eee kolam dan perikanan itu sepertinya sangat akrab dengan tanah Jawa Barat ya, Bu, ya? Dibandingkan kalau misalnya untuk, Mhm, daerah pesisirnya memang ada, tapi iya, untuk mayoritasnya di itu daratan memang, betul. daratan, tapi mungkin juga sekarang tanahnya berkurang sih, Bu, dijual, Bener dijadikan bener, iya, perumahan. betul sekarang Masya Allah menjamur perumahan ya. Betul. Jadi yang sebelumnya kolam-kolam sekarang sudah nggak ada. Kalau Bandung masih banyak? Mungkin daerah kabupaten masih ada. Masih banyak, kalau Kalau kota kota emang sulit. sepertinya sudah Betul. ada mungkin ya di rumah, mungkin Ya, di di depan depan rumah, rumah ya. gitu. Itu kayaknya Itu ciri juga khas orang Sunda kayaknya iya ya. kayaknya Depan rumah ada petak, ada kolam, biasanya betul, kayak gitu. biasanya gitu. Tapi kan untuk kepemilikan tanah sendiri di Kota Bandung sepertinya sudah, Masya Allah ya untuk kalangan tertentu. Oke, tadi kan sudah disampaikan juga ya berupa apa, bentuk pendampingannya gitu ya. Mhm, Nah, untuk penyediaan bibit sendiri dari LPPM ini, mhm. itu sumbernya dari mana sih, Bu? Oke. Kalau untuk bibit, memang kebetulan di UMI belum ada kolam Mhm, sendiri, yang artian kolam sendiri yang memproduksi sendiri, gitu. mhm. Kalau untuk, kegiatan kemarin, kita kerjasama sama BBI, Balai Benih Oh, Ikan. Jadi, benih yang kita berikan itu bukan kita beli dari petani gitu ya, mhm, melainkan dari balai benih yang memang sudah bersertifikasi. mhm, Kenapa? Karena sama dengan manusia ya, kalau misalkan inbreeding gitu ya, mhm, menikah dengan saudara gitu, pasti ada kecacatan gitu. mhm. Ikan pun sama konsepnya. Oh, Jadi ketika dia hanya dipijah liarkan, dalam mhm, artian ini jantannya dari indukan yang sama, kemudian betinanya dari indukan yang sama, kemudian dia melahirkan benih, kemudian nanti dia kawin lagi gitu ya, mhm. maka muncullah beberapa Kayak masalah, ya masalah. kayak misalkan, "Kok tumbuhnya lama ya?" Nah, Oh, kadang kayak gitu. "Kok dia gampang sakit ya?" Nah, kayak gitu. oh, Jadi, ada keluhan-keluhan yang pasti dirasakan kalau misalkan dia itu kawin sedarah mhm, istilahnya gitu ya, iya, inbreeding kalau istilah dari perikanannya. mhm, Nah, biasanya kalau yang baik itu adalah indukan
jantan dan betina itu berasal dari sumber yang berbeda, Mhm. indukan yang berbeda, baru kemudian dikawinkan dan melahirkan benih. Nah, biasanya kayak gitu yang unggulannya gitu, dan itu ada sertifikasinya. Sertifikasinya. Betul. Ternyata prosesnya juga Gitu. lumayan ya. Oh itu untuk saat ini mah masih kerjasama dengan balai Balai benih ikan, balai ya, benih. betul. Oke. Termasuk untuk yang ke Rawacina juga Ya, dari sana? kemarin kita ambil dari BBI, jadi perjalanan ikan itu Masya Allah, dari Berapa lama tuh? Pelabuhan Ratu Oh, dari sampai ke ujung. Cianjur, iya. Jadi kita bawa dari siang, Mhm. baru mendarat sekitar maghrib kalau nggak salah di Wow. Cianjur gitu ya, seperti Mhm. itu kondisinya. Iya iya iya. Karena kan dari Pelabuhan Ratu ke kota Sukabumi juga, Ya ke kota lumayan dulu, ke kemudian kota dari kota dulu, ke ke Rawacina. Rawacina. Transit ya ikannya. Oke. Nah, oh iya, untuk tadi kan selain penyediaan bibit, dicek juga kan untuk Ya, kandungan kualitas, airnya, kondisi betul. airnya gitu. Nah itu tuh untuk bisa apa ya, menghasilkan bahwa kolam itu Cocok. cocok gitu. Mhm mhm. Itu bagaimana sih bentuk analisisnya atau prosesnya gitu? Oke. Kalau untuk cek kualitas air, jadi sebenarnya tadi sampai sempat disinggung ya, ada Iya. fisika, kimia, biologi, Mhm. gitu. Jadi kita ngecek suhu biasanya. Jadi kalau suhu itu dia nggak boleh fluktuatif, dalam Oh. artian ekstrim. Jadi Mmm. kalau misalkan dingin banget pagi itu 20 Mhm. misalkan, kemudian siangnya 25, malamnya balik lagi 20, yang Oh. kayak gitu, cukup ekstrim. Tapi kalau misalkan dia di sekitar perbedaannya 3 Mhm. lah, 3 itu udah maksimum, itu oke, gitu ya. Kalau suhu kan susah juga ya di kolam, Iya. kalau daerah dingin terus kita paksain harus hangat gitu Betul. agak susah. Meskipun kalau misalkan kita bandingkan, itu Mhm. air yang di daerah hangat dengan daerah dingin, itu relatif lebih baik yang di hangat. Oh, Karena metabolismenya akan lebih, lebih cepat oh, gitu ya, jadi ikannya akan lebih cepat bertumbuh. Beda kalau di manusia ya, kalau di ini iya. nyari bakso ya. Kalau ikan dia lebih hangat, lebih cepat, biasanya nafsu Mhm. makannya akan lebih meningkat, Oke. gitu. Makanya pemberian makan ikan juga nggak terlalu subuh gitu ya, Mhm. tapi agak hangat-hangat dikit. Mmm. Satu suhu, yang kedua pH. pH itu Oh, keasaman. keasaman. Ya, keasaman juga nggak boleh ekstrim, nggak boleh terlalu asam dan juga nggak boleh terlalu basa. Usahakan di netral di 6 sampai 8 gitu ya. Oh. 6,5 lah lebih aman gitu sampai ke 8. Kemudian, kemarin tuh cek yang pasti oksigen. Nah ini, Mmm. kan kita juga menghirup oksigen, kebayang Betul. ya kalau misalkan kurang, Ikannya nginapnya ya. Masya Allah gitu ya. Nah kalau ikan juga sama, itu tapi oksigennya bukan O2 Oh, bebas, iya. tapi oksigen terlarut di air gitu, karena Mhm. kan dia ngambilnya dari Dari air, air. itu harus di atas 3 sebenarnya, Oh. 3 miligram per liter kalau di satuan DO gitu, kita sebutnya DO, dissolved oxygen gitu. Kita cek gitu kemarin, kalau dari sungai itu bagus, kemarin di sekitar 5 Mhm. sebenarnya. Cuma memang dari warna cenderung putih. Jadi kalau Oh. misalkan kita lihat itu dari planktonnya emang agak minim gitu, Mhm. karena emang dari sungai ya. Iya Kalau iya. plankton itu dia hidupnya melayang, jadi kalau di sungai ya dia gampang terbawa arus Oh, gitu. Beda kalau di kolam atau kolam danau yang yang cenderung lebih tenang, tetap gitu ya? tetap, Heeh. itu maka si planktonnya akan lebih banyak biasanya Oh, gitu. Kalau oke. di sungai itu yang banyaknya perivitan, biasanya nempel nempel di Mmm. batu gitu ya, atau Mhm. nempel di sedimen lain, di substrat lain gitu. Mhm. Nah, dan kemudian yang kemarin kita ukur lagi itu amonia. Amonia. Amonia itu, hasil luaran dari dekomposisi yang dihasilkan dari sisa pakan, Oh, sisa metabolisme kayak racun-racun. ya racun-racun, betul. Racun-racun. Kayak kalau kalau sederhananya tuh kayak kalau kita itu bau urin gitu, nah Oh, kira-kira kayak gitu ya, iya. atau bau lumpur gitu Mhm. ya, kayak gitu-gitu. Dicek juga kemarin gitu ya, dan itu harus sangat kecil gitu, ya Mhm. supaya memang tidak Tidak menyebabkan di keracunan pada ikan, gitu. Oke, kalau untuk, apa ya, kondisi yang bagus tuh kan tadi Mhm. bahwa yang dirawat Cina ini cukup, representatif gitu untuk Ya, pada kondisi itu. kondisi itu iya, Mhm. betul. Nah, kalau misalkan, kondisinya kurang gitu, Kak, Mhm. itu dicek pada bulan apa, Bu? Kemarin kita awal banget, awal pertama kali datang itu di sekitar April sampai Mei April. kita cek, Mhm. kemudian kemarin pada saat bulan Juni juga kita Mhm. cek lagi gitu ya. Jadi, Oke. Nah, itu ada monitoring. berpengaruh nggak dari Mhm. misalkan meskipun sekarang, untuk apa, musim-musim itu Ya, tidak menentu ya untuk sekarang, kan dulu mah ada musim penghujan, musim jelas ya. kemarau dan sebagainya gitu. Sekarang mau Sekarang mah kan, di bulan Juli aja itu kerasa dinginnya dingin banget gitu. betul. Gitu, apakah itu juga berpengaruh atau enggak gitu nantinya? Iya.
Cukup berpengaruh kalau misalkan kita bahas hujan terus-menerus gitu ya, kemudian panas terus-menerus itu sangat, apa ya, berpengaruh lah terhadap kualitas air Iya. gitu. Ya kalau misalkan hujan terus-terusan, pH-nya biasanya Oh, ngedrop, suhu juga turun mhm, biasanya. Nah kalau misalkan suhu dengan pH ini udah ngedrop, biasanya ngaruh ke oksigen. oh, Kalau kok oksigennya, turun, nanti mhm, ngaruh juga ke nutrien, kayak termasuk iya, amonia tadi gitu. mhm, Jadi kalau misalkan kita udah amonia itu kan sebenarnya bentuk nitrogen ya. mhm, Nitrogen ini kalau di air itu ada bentuk amonia, ada bentuk nitrat, ada bentuk nitrit, kemudian amonia di air bentuknya amonium mhm. gitu. Yang prosesnya itu ketika berubah ada ikatan Oh, satu sama lain hidrogen ya gitu. ya, kemudian kan kalau kita dulu di kimia SMA tuh suka ada H2O gitu Iya, air ya, iya, yang kemudian bisa terbelah ada H dan ada O. Maka ketika N itu bisa berikatan dengan H atau mhm, berikatan dengan O. Semakin oke, tipis O-nya maka dia jadi NH. Kalau udah NH, NH3 atau NH4 berarti amonianya yang banyak amonia yang gitu. banyak, Iya, oh, efeknya jadi terus ke bawah. dikonsumsi sama si ikannya gitu dan Jadi bisa betul. berpengaruh ke kondisi Berpengaruh ke pernapasannya, berpengaruh ke, apa namanya, tingkat stresnya juga berpengaruh gitu, jadi akhirnya tidak nafsu makan, dan pada akhirnya ya lama-kelamaan kematian juga terjadi gitu. wow. Ternyata, untuk menyediakan apa ya, media bukan cuma kondisi hidup kita aja ya, maksudnya, Iya, untuk menikmati hidup kan mungkin ada harus colokan, mhm. kuota atau Fi-Fi, dan waktu luang untuk rebahan. Mungkin itu untuk apa, untuk beberapa dari kita hal yang, wah itu PW sekali gitu, dan Kondisi nyamannya kondisi ya, nyaman zona nyaman, sekali gitu. betul. Dan untuk si ikan, ikan kan tidak bisa melakukan itu sendirian gitu, Mhm, perlu ada makhluk lain dan makhluk lain adalah manusia gitu. iya, Dan ternyata untuk menciptakan kondisi nyaman untuk ikan juga lumayan kalau misalkan dijelaskan secara runut, secara teori dan praktek itu ribet juga ya. sangat, Apalagi kalau misalkan bukan orang yang punya latar belakang di sana. Sampai saya, "Oh itu ya, oh," gitu. iya, betul betul. Karena emang ikan nggak bisa kita pungkiri tetap makhluk hidup ya, yang Betul, namanya makhluk hidup itu memang harus dirawat gitu. mhm, Ya kalau kita merawat hewan beda ketika kita misalkan manusia ya, yang iya, artinya dia bisa komplain dalam artian jelas iya, gitu, "Saya lapar, mau makan," iya, gitu jelas. betul, Kalau ini enggak kan, dia juga nggak mengeong gitu, dia juga mhm, ini ya cuma kayak menunjukkan gejala tiba-tiba, "Kok udah berenangnya ke gitu ya, pinggir ya? mhm, Kok dia mencari sumber air mengalir ya?" Gitu ya, mhm, atau kok tiba-tiba dia banyaknya di permukaan gitu, kok tiba-tiba muncul semacam jamur. Nah itu kan bentuk, mhm, apa ya, bentuk reaksi-reaksi yang mereka reaksinya timbulkan gitu. sebagai, "Oh ini berarti yang Dan ngejaga." kepekaan itu Ya, juga perlu bener. dilatih apalagi kepeka sih, "Oh kenapa ya?" Ya, Tapi kalau misalnya betul, coba sampai kenapa kan nggak tahu ya harus nanti cari harus treatment solusi, kayak gimana. betul. Harus ditelaah lagi Iya, penyebabnya apa, betul. iya, karena ya saya mah taunya buat mancing aja sih, Bu. Mancing atau misalkan, apa, ngirim gitu kalau bahasa ininya mah, jadi yang nyimpen jala gitu Mhm. di Oh, yang banyak diangkat gitu lagi. gitu kan. Taunya seperti itu. Kalau Mhm, untuk, pembibitan, memijahkeun gitu, mhm. itu saya nggak tahu untuk prosesnya. Taunya bagian nyisit dan makan. Apa, berarti ahli pengolahan, Bagian hilir aja. bagian hilir, betul. Bagian hilirnya aja. Oke. Nah untuk, ini kan baru prosesnya pembudidayaan ikan hias ya tadi tuh? Kalau yang dirawat Air Cina Cina. kebetulan kan konsumsi sih Oh kita. Ya, konsumsi? kalau Oh, di UMI memang fokusnya ini sekarang itu ikan ikan koi, hias? iya betul, ikan koi, ikan komet, ikan koki gitu. Kalau untuk dirawat Cina kemarin kita pilih ikan nila karena emang tadi targetnya itu, Oh untuk ya itu ya? buat sentra produksi ikan konsumsi memang, makanya kita cobain ikan nila gitu. Oke. Adapun sebenarnya kalau untuk teknis budidaya secara umum, Mhm. itu hampir serupa saja sebenarnya. Oh, Jadi, airnya harus seperti apa, kemudian perawatan induk seperti apa, itu juga sama. Jadi di Cianjur ini, selain kita beri bibit gitu ya, mhm. indukan, calon induk lah tepatnya, karena mereka harus pelihara dulu sekitar 2 bulan sampai benar-benar siap untuk dipijahkan gitu, kemudian kita berikan pakan dan kita juga beri pelatihan sebenarnya. Mulai dari awal malah, mulai dari kolam yang baik itu harus seperti apa sih gitu, Oke. tinggi air itu idealnya berapa, debit airnya berapa, kemudian dia harus punya, apa namanya, area gitu ya, Mhm. untuk keluar air, untuk panen dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ajarkan kualitas air itu idealnya harus seberapa, ada kontrol juga secara rutin
Karena khawatirnya ngedrop tiba-tiba gitu. Mhm. Ngedrop itu macam-macam kadang-kadang, emang karena musim Mhm. atau air inletnya nggak jalan dengan outlet, jadi nggak ada pergantian air, Mhm. jadi ada efek. Akhirnya terus yang itu gitu. Iya, betul. Jadi kan kalau misalnya kita bicara air yang diem, berarti ada pemanfaatan yang terus berjalan. Mhm. Dan pemanfaatan yang memakan oksigen itu kan 2, satu bernafas, yang kedua dekomposisi atau perombakan Iya. gitu bahan organik. Nah, kalau misalkan dia nggak diganti, maka oksigen yang ada di sana akan terbagi gitu Mhm. untuk respirasi atau pernafasan dan untuk dekomposisi gitu. Oh iya. Jadi kita bantu dengan adanya air dari luar yang baru, air baru dan air yang Yang terbuang dari gitu luar. ya. Itu betul. Pengaturan biasanya. Oke. Oh, tadi kan, diralat ya, untuk yang di rawa Cina ini ikannya ikan konsumsi. Betul. Nah, untuk penyerapan nantinya bagaimana? Oke, target jauhnya gitu ya, kita punya target jauh, target menengah, target dekat gitu ya. Kalau untuk target jauhnya kita berharap rawa Cina ini bisa juga kita gandeng sebagai sentra produksi, harapannya gitu. Jadi kalau orang ibaratnya Kak, kalau mau nyari benih nila di mana sih? Gitu, Oh, rawa Cina gitu, pengennya seperti itu. Tapi kan untuk sana berproses ya, harapan betul. kita yang pertama itu mereka bisa dulu mandiri Oke. gitu. Untuk saat ini memang masih satu kolam, Mhm. harapannya ini bisa menggerakkan gitu warga-warga yang punya kolam banyak. Mhm. Karena kemarin pas kita sampai itu ada setidaknya 4, 5 kolam lah ada di sana gitu ya. Oke. Kita harapannya bisa, sejauh ini target kita yang terdekat karena bulan Juli udah Juni, mohon maaf, Mhm. kita sudah simpan calon induk, harapannya Agustus ini kita udah mijahkan nih, Oh, gitu. oke. Untuk pembenihan sendiri, untuk pembenihan 2 minggu. Benihnya kalau sejauh ini kita pengennya dibesarkan dulu aja di Mhm. sana. Jadi benar-benar ini kita bikin berganda lah gitu Iya. ya, berganda. Karena kita berikan calon induk kan Mhm. satu paket itu kemarin sekitar 400 sampai 500 ekor, campuran jantan dan betina, yang diharapkan nanti bisa menghasilkan beberapa liter benih gitu ya. Mhm. Kemudian nanti benih ini kita putar, dibesarkan lagi di beberapa kolam, baru nanti setelah mandiri, ini kembali ke mereka sebenarnya. Oke. Apakah nanti benih ini dijual, gitu ya, atau Mhm. dibesarkan lagi, gitu di Iya. sana. Dua-duanya baik gitu ya, tapi kalau misalkan kita bicara karena kalau orang ekonomi mah BEP-nya tuh yang Iya. cepet gitu ya, biar cepet balik modalnya. Nah, biasanya kita kejar targetnya di benih biasanya. Benih, Karena berarti per 2 minggu dia udah bisa dijual, kemudian kita siapkan lagi, kemudian pembenihan. Dan itu lebih kecil risikonya oh gitu, iya. karena kalau pembesaran kan kita harus melewati fase itu ya, Iya. fase membesarkan bayi gitu, sampai dia udah siap Siap gitu, untuk betul. Karena kan dipasarkan. kalau bayi sama dengan bayi manusia rentan sekali gitu. Jadi kalau misalkan berubah airnya dikit, Betul. matinya itu bisa karena memang akhirnya tidak mampu bertahan, kemudian mengalami iritasi atau kena penyakit, Mhm. atau emang nggak bisa makan dan lain sebagainya. Oke. Ya memang, karena prosesnya juga masih di awal ya, Mhm, karena betul. kita juga prosesnya tadi, bahwa ada target dekat, Mhm. target menengah, dan juga target jarak jauh. Nah, untuk masih yang jarak jauh, Iya, ini iya. kan penyerapan hasil, terus ada bentuk produk turunannya nggak? Kalau Kalau misalkan ini kan udah sangat jauh gitu. ya, Jauh. kalau untuk ikan karena kita mah fokusnya di bagian hulu sampai Waduh. hilirnya itu biasanya pemasaran sih ya, Iya. idealnya cuma di pemasaran. Jadi belum kebayang sih bentuk pengolahan seperti apa gitu, Mhm. karena emang kita targetnya itu memang menghasilkan si Iya. ikan gitu. Ikan. Ikannya dalam berbagai stadia, Mhm. artinya ada yang benihnya, ada yang juvenile-nya kalau istilahnya stadia di antara, larva dengan ikan dewasa dan ikan dewasa, biasanya kayak gitu untuk target jauhnya, gitu. Ini tadi kita nggak singgung masalah ubi jalar ya Iya. tadi ya. Kalau ubi jalar ini, spoiler dikit barangkali karena ini ahlinya Bunda dan Kartika gitu. Harapan kita memang di sana itu bisa goals-nya sampai ke tepung gitu Mmm. kalau untuk keluaran akhirnya gitu. Karena memang kalau kita lihat dari harga, segi harga, Masya Allah ya harganya cuma 4.000 gitu per kilo, ya ampun. Mungkin kalau di pasar jadi 8.000 sekitar Iya. itu, sekitar 8.000 gitu dan itu butuh beberapa bulan untuk mereka menghasilkan itu. Iya. Jadi, kita mencoba memberikan nilai tambah. Mhm. Mungkin terlepas mudah-mudahan nanti bisa terus berlanjut, mungkin juga bisa jadi diolah ya, jadi produk yang Betul. benar-benar jadi produknya Produknya, iya gitu, produk betul. unggulannya yang ada di Kampung Rawacina yang merupakan hasil dari pendampingan Umi dan Lazismu, mungkin seperti itu. Oke. Jadi untuk saat ini dari LPPM sendiri yang mungkin, karena tadi produk produk
atau dari hasil pendampingan yang perikanan itu ke bibit gitu ya, betul. bibit dan juga kalau misalkan ini juga yang mungkin yang agak gedean dikit, belum yang emang bisa Alhamdulillah. yang lain gitu. Ternyata, eee, yang mungkin ada gambarannya dari produk turunan hasil pendampingan ini adalah di yang pertanian, Mhm, khususnya untuk ubi jalar iya, gitu. Dan tadi juga di-spill ya, Bu, ya, kalau untuk yang ubi jalar ini juga masih meneliti untuk jenis-jenisnya, iya, karena betul. ternyata dalam satu lahan itu Bisa ada beberapa jenis. berbagai Iya, ada yang beda warnanya, mungkin ada yang beda bentuknya juga iya, gitu ya. betul betul. Ada yang kecil yang segede gini kan, ada Ada juga yang yang bentuknya panjang, tapi iya, ada agak yang bulat juga serat gitu ya, gitu, ada yang bulatnya bagus. Nah itu, mhm, betul. iya. Ternyata, untuk yang ubi ini sebelumnya mungkin direncanakan untuk keripik ya? Ya, Mungkin untuk sekarang sekarang lagi untuk coba untuk keripik dulu keripik, kalau sejauh ini. terus tadi juga ada Buat gambaran lain untuk jadikan tepung. Ternyata apa yang dekat dengan kita ini bisa bermanfaat sekali gitu. Kalau misalkan kita tahu ilmunya, kita mau, keyeng kalau Sundanya, keyeng untuk mengelolanya. Dan itu juga bisa menjadi titik balik gitu bagi warga Cianjur, khususnya warga Cina yang sebelumnya, tertimpa musibah, bagaimana mereka untuk bisa struggle dan survive dalam kondisi itu dan kembali gitu. Oke, sebelumnya untuk, tadi kan di hulu kita bicara tentang hulunya, Bu, ya. Nah, untuk proses distribusi, pembukaan jaringan marketnya itu bagaimana sih? kalau di Smartka memang kemarin itu untuk produksi udah ya, Mhm. untuk pemasaran sendiri memang baliknya ke kita dulu sebenarnya. Oh, Jadi, oke. belum kayak kalau pasar kan kita 2 ya, kalau nggak yang konvensional ibaratnya ke pasar, kalau nggak online Mhm. gitu. Kalau misalkan kemarin kita masih ibaratnya kayak inti dan plasma itu ya, Oh, jadi kembali, kemudian sistemnya bagi hasil, kemudian dari kita dipasarkan kembali. Cuma kemarin kita kembangkan juga di FPKMA itu adalah pelatihan digital marketing, oke. gitu. Jadi sistemnya pengiriman dan Mhm. beberapa mahasiswa kita bahkan alumni itu sudah menjalankan itu. Oke. Jadi sekarang udah mengirim sampai ke luar kota Mhm. gitu ya, kemudian, ada juga ke luar pulau, ada juga yang sudah mengirim seperti itu. Jadi ada, apa ya, semacam pembekalan barangkali Mhm. bagaimana mereka membuka, pasar Iya gitu, iya. khususnya secara online. Oke. Memang agak sulit-sulit sih ya kalau untuk pasar ini gitu. Iya betul, karena, beberapa dari usaha juga bukan cuma dari budidaya Bukan ikan cuma atau misalnya ikan, pertanian gitu, usaha-usaha yang lain pun yang produk mungkin untuk makanan itu juga produknya pasti kesulitan. iya, produksinya jalan gitu, tapi Mandek nih harus kemana nih kemanain gitu gitu, ya. betul. Kita punya banyak stok, tapi kita nggak tahu harus disalurkan kemana. Nah, tadi juga sudah dibahas, bahwa ini adalah pengembangan dan pemberdayaan, pengabdian juga kepada masyarakat, khususnya untuk Lazismu dan juga UMI gitu Oke. ya. Selain itu, ada nggak Bu, pesan yang ingin disampaikan bahwa selain bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara lembaga Mhm. oleh UMI dan juga Lazismu, mungkin bentuk inspirasi lain gitu, bagi entah itu mahasiswa yang non-UMI atau siapapun, ataupun kader muda Muhammadiyah dan siapapun muslim, non-muslim yang terinspirasi dari, melakukan pendampingan ini. Mhm. Sebenarnya kalau misalkan kita kan kalau bentuk pendampingan atau misalkan pengabdian, Mhm, itu gimana caranya kita menggerakkan ya, betul menggerakkan masyarakat. Dan itu kan bukan hanya tugas akademisi, betul, bukan tugas lembaga, bukan tugas salah 1 orang, 2 orang, atau mhm, satu lembaga tertentu gitu ya, tapi memang semuanya gitu. iya, Salah satu bentuk kerjasama antara LPPM dengan Lazismu Umi ini bentuk inspirasi sebenarnya mhm, gitu ya, bahwasanya kita bisa loh bareng-bareng gitu. Nah memang tantangannya agak berat mhm, gitu ya, sejauh ini ya dengan menggandeng BBI, berarti itu dari pemerintahan juga sudah iya, ada gitu ya. Kemudian melibatkan masyarakat, nah ini bisa menjadi inspirasi. Untuk kegiatan sendiri memang bukan dosen aja sebenarnya yang mhm, berkegiatan, mahasiswa juga kita libatkan. oke, Karena kan goals-nya mahasiswa itu adalah
turun ke lapangan. Mereka itu bukan kayak anak sekolah yang lulus ada jenjang lagi Iya. apa gitu ya. Kalau ini tuh mereka diciptakan untuk ready gitu, untuk siap menghadapi masalah di masyarakat. Jadi bentuk pembelajaran mereka nggak cuma di kelas gitu, Iya. melalui kegiatan penelitian, pengabdian, itu untuk setiap kegiatan penelitian atau pengabdian dosen, itu bisa dilibatkan, biasanya seperti itu. Baik itu dari, tingkat 2, 3, 4, biasanya kalau tingkat 1 masih dasar ya, Iya. biasanya kita libatkan itu mulai dari tingkat 2, 3, dan 4 gitu. Bahkan mereka bisa melaksanakan kegiatan penelitian juga di sana gitu. Jadi, Oke. kenapa tidak gitu dengan masalah yang dihadapi di masyarakat, mereka menjadi mengangkat sebuah topik gitu, Iya, betul. yang kemudian bisa jadikan sebagai riset mereka, Iya. yang kemudian nanti melahirkan rekomendasi yang mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat juga bagi Iya, betul. masyarakat, teman-teman tertentu gitu. Dan sebenarnya kegiatan-kegiatan ini juga bentuk promosi barangkali ya, bentuk kita menghimbau bahwasanya ini loh keberadaan kita ada, Betul, gitu. betul. Ya kalau misalkan universitas tentunya perlu calon mahasiswa begitu Iya. ya, bahwasanya, kalau hanya sekadar menyebarkan flyer gitu ya, bahwasanya kemudian, "Ini loh Aquaculture membuka," kayaknya kurang greget Iya. ya. Jadi kalau kita mah, ini loh aquaculture dan kita sedang membantu masyarakat melakukan ini gitu. Jadi benar-benar bisa tergerak gitu, nggak cuma, apa namanya, yang tua-tuanya gitu Iya, ya, betul. juga pemuda-mudanya karena memang aquaculture atau perikanan itu secara umum peminatnya masih dikit teh, Masih. ya beda dengan psikologi barangkali ya, dengan guru ya, dengan dokter atau kesehatan itu masih Masya Allah ya, Masih masih minatnya minatnya tinggi. tinggi banget gitu. Tapi kalau untuk pertanian, perikanan nggak bisa kita pungkiri sih, maksudnya di PTN ataupun di PTS ini minatnya rendah, gitu ya. Betul, Kadang betul. mendapatkan mahasiswa di 20 orang itu kayak udah, oh gitu Sebuah ya, iya pencapaian gitu ya. betul. Karena mindset sih ya, karena kita berpikir bahwa ketika kita bertani, ketika kita berikan maka kita kotor, Iya. gitu. Main lumpur, main air gitu ya. Jadi siapa sih sekarang yang mau yang begitu ya, gitu ya. Iya, iya. Apalagi dengan yang sekarang, padahal banyak hal-hal juga yang kita bisa kaitkan dengan teknologi gitu ya. Betul. Dengan memberi pakan, ada kok sekarang kita bikin automatic feeder gitu ya, nggak perlu tuh turun ke Betul, sana gitu iya. ya. Ngatur kualitas air juga sekarang udah bisa diciptakan gimana cara ngecek kualitas air yang, bisa melibatkan, apa, intelligence gitu ya, teknologi gitu dan lain sebagainya. Jadi, kita justru butuh, jiwa-jiwa Iya. pemuda-pemuda Betul, ini gitu, betul. untuk memajukan. Karena nggak bisa kita pungkiri Indonesia itu memang potensi besarnya ya di pertanian dan perikanan, Betul, betul. gitu, tulang Oke. punggungnya, Mhm. seperti itu. Oke, karena, satu hal yang miris juga ya ketika kita bicara tentang Indonesia negara agraris gitu, Betul, tapi kita tapi impor kita beras. betul, itu yang kita bahas di episode sebelumnya, Bu. Mhm, Jadi memang kan kerjasama dengan Tani Bangkit dan itu pertanian gitu, yang memang betul, apa, yang ramah lingkungan dan juga mhm, minim pestisida gitu. Dan ketika bicara tentang ini, iya ya gitu, bahwa saya sendiri gitu ketika hidup di daerah urban yang mungkin jauh gitu dari kata mhm, itu, tapi, eee, datang ke alam itu untuk healing. iya, Agak agak miris juga sebenarnya ketika saya datang dari, sama gitu dari daerah gitu, dari desa juga, tapi ketika, bertumbuh apa ya, berkarir gitu, itu jauh gitu dari tempat yang udaranya bersih. Untuk mencari makan juga, mengeluarkan uang gitu, bukan yang memang tersedia iya, gitu. karena kita punya Sementara sumber ketika dayanya ya. iya betul, padahal ketika saya balik atau misalkan saya tumbuh dulu gitu ke bersekolah, itu, eee, kakek nenek, ibu bapak itu ngambilnya dari yang ada sekitar Iya, rumah gitu. Dan tadi saya juga bilang pekarangan kalau penuh setaunya ya. saya aja nyirim gitu. Tapi untuk sekarang dan itu seolah-olah jauh gitu. Iya, betul. Seolah-olah, untuk membudidayakan ikan itu hal yang tidak pernah saya lakukan gitu. Padahal saya juga jago kok untuk pengolahan mungkin gitu kan, untuk seperti itu. Dan ketika, Ibu bilang juga tentang minat minat untuk di pertanian, di perikanan itu juga, eee, rendah Rendah, gitu ya. betul. Jadi kalau kita lihat petani sekarang, kayaknya yang di bawah 30 ke bawah Iya, agak sulit ya. agak Rata-rata sulit yang gitu. petani itu yang pensiunan Iya, biasanya gitu. yang menghabiskan waktunya untuk Iya, itu gitu ketika, eee, padahal mungkin kalau misalkan kita ambil,
di negara-negara lain gitu ya, yang itu tuh Justru dijadikan petani-petani itu petani itu yang justru ketika dia punya pengetahuannya, mhm, dia punya lahan untuk mengeksplorasi dari keilmuannya, itu mungkin lebih mudah ya dan tidak memerlukan modal yang lebih banyak gitu. Ya minimalnya nggak perlu ngemodal tanah gitu, betul, ngemodal ininya. Ya itu juga mungkin tantangan ya, betul, apalagi ketika kita, dihadapkan dengan krisis pangan. mhm. Kalau Ya, kata seorang dosen tuh, suka disentil dengan ayat iya, Ibrahim ayat 7 ya, yang iya, kayak yang artinya kan ketika kita tidak bersyukur gitu ya, mhm, maka Allah akan berikan azab gitu. iya, Disentil dengan itu kenapa? Karena kesannya kita tuh tidak bersyukur padahal kita punya sumber daya yang Masya betul Allah betul, banyak Mas. gitu ya, lahan ada, air banyak, tapi kenapa bisa tadi kita Iya, impor beras gitu ya, produksi ikan kita masih rendah dari masih permintaan dan lain sebagainya gitu. Ya karena tadi kan kita tidak memanfaatkan itu dengan baik gitu. betul. Kalau Pak Uya selalu bilang tuh, di Jepang ya tadi di Jepang itu 4 musim gitu ya, Mhm, 4 musim yang artinya ekstrim gitu ya, ada yang mhm, dinginnya dingin-dingin ya banget, panas-panas dingin banget. betul, tapi bisa mereka Mhm, menghasilkan ikan koi yang bagus gitu. mhm, Kita daerah tropis yang relatif stabil, bahkan kita mhm. nggak perlu melakukan rekayasa teknologi Iya, berlebihan lah heeh. gitu ya. Tapi kenapa kita nggak bisa menghasilkan yang mengalahkan itu gitu? Mhm mhm. Dan sangat disayangkan kita punya ibaratnya Allah udah kasih kemudahan yang luar biasa gitu. Air kita nggak perlu sampai disuling Iya, ya, betul. karena saking banyaknya air laut bukan air tawar, enggak gitu. Kemudian cahaya matahari kita udah Iya full lah iya, gitu ya, betul. dalam setahun itu full lah, bisa dikatakan kita full. Bahkan untuk jamnya juga teratur gitu ya, Bu, ya? Teratur, iya betul. Kalau di mereka kan mungkin harus melakukan rekayasa, Mhm, dikasih sinar dan lain sebagainya gitu. iya. Kemudian air perlu dikasih heater pemanas dan lain Mhm, sebagainya gitu ya. Dan kita enggak, tapi kenapa kita belum bisa yang seperti itu, mhm, gitu. betul. Karena fokus Oke kita itu tadi kan beda gitu. Jadi oke. dianggapnya bahwa ketika bertani itu dan ikan itu ya suatu yang kotor gitu, Mhm, padahal di sana itu tanahnya kita betul ya betul. potensinya itu gitu. Iya. Sayang sekali memang. Mungkin, kalau misalkan itu bisa kita jawab dengan karena justru karena sudah tersedia mungkin ya, Bu, ya. Jadi Nah, kita apa tidak karena terlalu memerlukan dimanjakan ya? gitu ya, mungkin gitu ya. Karena saking lagunya khusus dulu ya, Iya, lempar kayu juga jadi tanaman gitu betul, ya. karena memang tanahnya sudah tersedia seperti itu dan, kalau misalkan tadi kan karena dia juga harus survive gitu dengan perbedaan musim itu. Kalau kita, ya musim panas masih ngerasa ada hujan-hujannya Ya, dikit, ada adem lah ya, ademnya nggak gitu. panas-panas banget. Ketika musim hujan kita masih Iya dapat sinar matahari gitu. Wah, mungkin ini juga jadi refleksi gitu ya buat iya, saya dan juga beberapa dari sobat Lazismo dan mungkin ini tantangan gitu untuk kita, tentang pemberdayaan, tentang pengabdian kita kepada masyarakat, kepada umat, bagaimana kita menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi, baik itu dari, minimalnya dari pangan yang tersedia gitu, dan juga kalau lebih jauh mungkin bisa menjadikan karir yang menjanjikan iya, gitu. betul. Dan bukan Dan membuka lapangan bukan apa, pekerjaan. pekerjaan, bukan kita yang hanya mencari gitu, tapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga terciptalah keadilan dan pemerataan ekonomi, gitu. Ah, untuk pembahasan kali ini cukup membuka wawasan saya juga ya, Bu, ya, karena memang tadi, meskipun mungkin untuk lingkungan akrab dengan itu, tapi untuk prakteknya saya tidak pernah Kayaknya dan boleh sekali ya ikut konkretnya. kayaknya itu ya, karena berani kotor itu baik gitu kan. Kalau itu tagline dari suatu iklan gitu ya, iklan sebuah produk gitu. Betul. Karena kalau kita cuma takut kotor, tapi kita tidak takut dengan krisis pangan atau hambatan-hambatan lain yang akan dihadapi oleh kita masa sekarang, apalagi ketika generasi kita setelah kita, kan Allah juga berfirman, "Janganlah kamu meninggalkan generasi yang lemah." Generasi yang lemah bukan hanya tentang fisiknya dan sebagainya, tapi juga karena ketidaktersediaan Tersedia, iya. sumber daya alam yang mendukung untuk kehidupannya. Nah itu. Nah untuk wilayah semoga kita dihindari dari itu. Baik Sobat Lazismu, untuk podcast kali ini meskipun lagi seru-serunya, tapi kita harus akhiri dan
mungkin kita akan mendengarkan apa sih closing statement dari Bu Novita untuk Sobat Lazismu. Oke, terima kasih Kris, Masya Allah ya. Kalau misalnya kita bahas aquaculture kayaknya kita butuh 4 tahun ya, 44 SKS ya. Iya, 44 SKS gitu. Jadi dari kegiatan podcast ini, eee, kami berharap gitu ya, usaha yang kita lakukan, ya kan kalau usaha itu tidak mengkhianati ya hasilnya. Jadi bentuk ini, apa ya, kita bisa bilang inspirasi, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi gitu. Bahwasanya dengan kita menggandeng tangan insya Allah akan terasa lebih mudah gitu. Dengan Lazismu gitu ya, dengan LPPM UMI, kemudian kita menggandeng masyarakat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat yang lain bahwasanya untuk melakukan perubahan, menggerakkan masyarakat itu bukan PR-nya 1, 2 orang, tapi kita sama-sama gitu. Dan nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha gitu. Jadi lewat ini kami berupaya dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mudah-mudahan membantu gitu ya, tadi mengembalikan lagi gitu, atau mungkin ada rasa trauma barangkali ya, mengembalikan lagi tadi, rasa untuk percaya dengan diri sendiri dan percaya dengan, semuanya gitu ya, termasuk dengan kepada Allah barangkali ada rasa itu ya, sedikit mungkin tersentil bahwasanya wah, kayaknya dikasih bencana itu suatu yang sudah akhir gitu barangkali ya. Ada gitu karena ditemukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ini bisa menjadi titik balik bagi kita semua gitu, baik yang terdampak ataupun yang tidak, bahwasanya ada hal positif gitu ketika kita melakukan perubahan gitu. Jadi kalau misalkan kemarin sudah ditinggalkan, sudahlah gitu ya, mudah-mudahan dengan ini, oh ternyata saya masih bisa bangkit lagi kok, gitu ya. Oke, dan tidak hanya di kegiatan perikanan ataupun kegiatan pertanian gitu, dalam beberapa hal. Jadi secara umum seperti itu. Khususnya kalau untuk wilayah Cianjur mudah-mudahan goals kita gitu ya, kerjasama antara LPPM UMI dengan Lazismu bisa tercapai tentunya. Harapannya kegiatan pemberdayaan di perikanan dan pertanian bisa membawa hasil gitu. Mereka bisa menjadi kampung mandiri, mereka bisa untuk menularkan lagi apa yang mereka pelajari terhadap desa sebelah minimal dulu ya, atau tetangga sebelah lah gitu. Tetangga, kemudian desa sebelah yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi sentra produksi ikan dan nanti titik, olah di budidaya Bujalar gitu ya. Seperti itu mungkin. Baik. Terima kasih Ibu Sama-sama untuk deh. sudah meluangkan waktu dan juga jauh-jauh dari Sukabumi ke Bandung ya. Semoga Allah senantiasa mengganti kebaikannya dengan kebaikan yang Insya berlipat ganda. Oke, sahabat Lazismu, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi gitu bahwa, hidup tetap berjalan dan masalah itu bukan akhir dari segalanya, karena yang Allah minta adalah bagaimana kita tetap berusaha dan tetap menggantungkan harapan bahwa saya tidak ditinggalkan begitu saja, gitu. Oke, untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.